Tommy Art 56, keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art56. Nah, jadi di video kali ini seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jeruk di aplikasi Alikmotion. Nah, untuk contoh hasilnya bakalan yang seperti di awal video tadi ya. Untuk contoh hasilnya kira-kira bakalan seperti itu. Nah, oke, makanya buat kalian yang baru gabung nih atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alikmotion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, kalian bisa klik ikon plus di bawah, kemudian untuk rasio seperti biasa kalian bisa pilih yang 9:16. Kemudian bisa klik yang buat proyek nih. Nah, di bagian sini kalian bisa klik ikon plus yang ada di kanan bawah, kalian bisa pilih yang media ya. Nah, di sini untuk lagu DJ-nya gua ambil dari video ya. Di bagian sini untuk mentahan untuk ini videonya, gue sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi ya. Kalian bisa download. Kemudian bisa tambahkan aja seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa menambahkan. Kemudian kalian bisa ekstrak dulu untuk audionya. Caranya kalian bisa klik untuk videonya. Kemudian kalian bisa klik yang icon titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa pilih yang ekstrak audio nih. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk dimentahan video yang bawah kalian bisa klik yang tong sampah di bagian kanan ya, seperti ini kanan atas. Nah, hapus saja ya. Kemudian di bagian sini langsung aja kita langsung untuk menandai detik bitnya. Dan buat kalian yang belum tahu nih cara penandaan detik bitnya, kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah, detik pertama itu 2107 ya, seperti ini. Nah, kayak juga sudah pas seperti ini nih, kalian bisa paskan dulu ya. Kemudian kalian bisa klik yang angka bitnya ini jika sudah pas. Nah, oke, nanti bakalan muncul tanda merah seperti ini. Dan jika sudah muncul itu tandanya sudah tertanda ya. Nah, oke, di sini untuk menandai detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Nah, oke teman-teman, bagian sini gua sudah selesai untuk menandai untuk detik bitnya ya sampai ke bagian akhir. Nah, jika kalian sudah selesai juga kalian bisa kembali ke bagian awal sini. Kalian bisa klik ikon plus yang di ada kanan bawah. Kemudian kalian bisa pilih yang media, kalian bisa masukkan dulu untuk mentahan videonya yang tadi ya. Kemudian kalian bisa klik yang panah ke kanan ini, otomatis akan masuk ke detik 2107. Kalian bisa klik untuk mentahan untuk videonya, kalian bisa klik yang di bagian sini, pangkas ke bagian yang kanannya. Nah, oke, kemudian kalian bisa klik yang di bagian menu speaker ini. Kemudian kalian bisa untuk di bagian volume kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke bagian sini, kalian bisa klik ikon plus, tambahkan aja untuk foto yang ingin kalian edit yang pertama ya. Nah, di sini gue menggunakan foto yang ini, kalian bisa panjangkan sampai ke detik 23:13. Nah, kini kalian bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik yang di bagian fotonya ya. Kemudian kalian bisa klik yang di bagian move atau transform. Kemudian kalian bisa klik yang icon nomor 3 nih. Untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci untuk di awal dan di bit berikutnya seperti ini. Nah, untuk di awal kalian bisa kecilkan aja menjadi sekitar 200-an berapa gitu ya, 230-an aja. Nah, oke, sekitar 200 seperti ini, 230. Kekecilan ya, seperti ini aja. Kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga, true kurva itu agak full ya, seperti ini. Oke, juga sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik yang icon nomor 1, tambahkan kunci di bagian sini dan di bagian sini tambahkan kunci. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa geser ke bagian bawah sampai hilang ya untuk fotonya seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk ke bagian sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, true kurva full juga ya, seperti ini. Jangan full seperti ini aja. Nah, oke, jika sudah seperti ini kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang klik kembali. Nah, oke, kemudian kalian bisa klik yang di move transform di bagian icon ketiga ya. Di bagian sini tambahkan kunci untuk di bagian sini. Maaf, malah kembali ya. Di bagian sini tambahkan kunci di bagian sini ya. Ini bisa kecilkan aja menjadi sekitar berapa ya, sekitar 400-an. Nah, ke sekitar 400-an seperti ini ya. Kemudian bisa tambahkan kunci untuk di bagian sini ya. Nah, kemudian di bagian akhir tambahkan kunci, ubah aja menjadi semula ya. Maaf, di bagian sini untuk di bagian yang kunci sini kalian bisa hapus aja ya. Kemudian bisa masuk ke bagian sini, atur aja ke semula ya, sekitar 1080 atau berapa. Oke, sekitar 1000-an lebih seperti ini ya. Kemudian bisa masuk ke bagian sini.
Nah, kemudian bisa klik ikon kurva, kemudian bisa klik yang di bagian sini, tambahkan kunci aja ya di bagian sini. Nah, klik yang di bagian yang move atau transform tadi, tinggal tambahkan kunci. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke ikon kurva, klik ikon nomor 3, atur kurva setengah naik ya, sebelah seperti ini, nomor 3. Nah, oke, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik yang ikon nomor 1, masuk ke bagian detik yang sini, tambahkan kunci. 22:10 ini kalian bisa untuk di bagian bit berikutnya kalian bisa geser ke bagian kanan. Nah, seperti ini. Untuk di bit berikutnya geser ke bagian kiri. Nah, oke, kemudian kalian bisa masuk ke bagian bit berikut yang akhir ya, kalian bisa geser ke bagian tengah lagi ya, seperti ini. Paskan ke tengah ya, seperti ini. Oke, jika sudah pas seperti ini, masuk ke bagian sini ya, ke tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga, atur kurva setengah naik ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa masuk ke bagian yang border dan bayang. Nah, di bagian sini kalian bisa aktifkan untuk stroke-nya, untuk di bagian warna kalian bisa pilih yang putih. Klik kembali, untuk di bagian ketebalan ubah aja menjadi 13,5 seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa pangkas untuk di bagian fotonya di pas bit ya, seperti ini. Sesuai bit merahnya ya. Nah, oke, jika sudah selesai untuk mangkas fotonya seperti ini. Nah, masuk ke bagian potongan foto yang kedua ya. Yang kedua ini kalian bisa klik fotonya, klik efek, kalian bisa langsung tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek ubin ya, masuk ke bagian distorsi atau warp, tambahkan aja efek ubin atau tailors, klik pengaturan standar. Nah, di bagian sini untuk bagian ubin untuk mirror dan offset secara vertikal aktifkan. Untuk di bagian potong turunkan menjadi 9,920 seperti ini. Nah, masuk ke bagian offset, tambahkan kunci untuk di awal ubah menjadi 0, tambahkan kunci untuk di akhir ubah menjadi sekitar berapa ya? 4.500-an ya, seperti ini. Nah, 4.500, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa di bagian sini kan bisa klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, masuk ke bagian yang move atau transform, tambahkan aja efek ombang-ambing atau aksi, lihat klik pengaturan standar. Nah, untuk di ombang-ambing untuk sudutnya seperti biasa ubah menjadi 90 ya, seperti ini. 90. Kemudian untuk di bagian frekuensi ubah aja menjadi 0,50 ya, 0,50 seperti ini. Nah, untuk di bagian yang magnitude kalian bisa tambahkan kunci untuk di awal sini ubah menjadi untuk di akhir dulu ya, ubah menjadi ada 0 seperti ini. Untuk di awal ubah menjadi sekitar 200-an ya, sekitar 200 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah naik, klik kembali, kemudian bisa klik kembali, klik efek, tambahkan aja efek. Di bagian sini tambahkan efek, masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur. Nah, biarkan untuk buram geraknya ya, biarkan aja seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik yang di bagian yang icon di mana ya, di bagian sini tuh salin aja efeknya. Nah, kemudian bisa tempel efeknya ke bagian foto berikutnya sini ya. Nah, tinggal tempel-tempel aja seperti ini. Nah, oke, nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, geser-geser gitu. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di bagian sini kalian bisa biarkan ya, untuk di awal jangan kasih efek. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian detik sini, kalian bisa tambahkan lagi untuk foto baru yang ingin kalian edit ya. Di sini gue pakai foto ini aja. Nah, untuk di foto ini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian yang detik 25/18 ya, seperti ini, panjangkan ke kanan. Nah, kemudian bisa pangkas untuk di awal bitnya, pangkas ke tengah ya, menggunakan yang ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya. Kemudian bisa klik efek, kalian bisa langsung tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian tambahkan aja efek ubin ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ubinnya. Aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan lagi efek, tambahkan aja untuk di bagian yang distorsi atau warp. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek yang namanya lengkungan gelombang ya, kemudian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian lengkungan gelombang masuk ke bagian tahap, tambahkan kunci untuk di bagian awal sini ubah menjadi di akhir dulu ya. Nah, di akhir ubah menjadi 0 seperti ini. Untuk di awal ubah aja menjadi sekitar 1,0. Nah, oke, 1,0 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, aku bisa klik ikon kurva, klik ikon nomor 3, atur kurva setengah ke atas. Nah, klik kembali, untuk di bagian sudut ubah aja menjadi sekitar 38, berapa ya? 38,0 aja ya, seperti ini. Nah, scroll ke bawah, untuk di bagian jarak ubah aja menjadi sekitar 10,2. Nah, kemudian untuk di bagian magnitude tambahkan kunci untuk di awal sini ubah menjadi sekitar 4,5. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah naik ya, seperti ini. Klik kembali, kemudian bisa klik yang icon titik ya di samping ke lengkungan gelombang, kemudian bisa gandakan untuk lengkungannya. Nah, masuk ke lengkungan yang bawah sini, untuk di bagian sini ubah aja untuk di bagian sudutnya menjadi sekitar 36,5. Nah, oke, 36,5 ya, seperti ini.
Untuk di bagian jarak ubah aja menjadi 8,8. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk ke bagian magnitude. Untuk di bagian tanda awal ubah aja menjadi sekitar 5,0 ya. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik efek, tambahkan lagi efek, tambahkan aja efek buram gerak ya, di tengah sudah ada. Nah biarkan untuk buram geraknya, tambahkan lagi efek, tambahkan aja masuk ke bagian warna dan cahaya. Tambahkan aja efek yang namanya paparan atau gamma, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian paparan gamma tambahkan kunci untuk di akhir sini 0, untuk di awal tambahkan kunci ubah aja menjadi sekitar 1,50. Oke seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian tengahnya klik ikon kurva, klik ikon ketiga atur kurva ya agak naik full ya. Kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi. Kalian bisa di bagian sini kalian bisa gandakan dalil di bagian sini sudah ya. Nah di bagian sini kita kasih efek bayangannya, kalian bisa klik yang icon plus, kalian bisa gandakan dulu untuk layarnya. Nah seperti ini ya. Kemudian bisa masuk ke bagian potongan foto yang di atasnya. Nah kemudian bisa klik yang efek, tambahkan efek. Nah di bagian sini masuk ke bagian yang gambar dan tepi, tambahkan aja efek yang namanya temukan tepi, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian temukan tepi ini, untuk di bagian putar kan bisa aktifkan. Untuk di bagian threshold ini ubah aja menjadi sekitar 1000. Nah full kan ya seperti ini 1000. Nah oke, nanti bakalan seperti ini. Klik kembali, kemudian bisa klik yang di bagian efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini tambahkan aja efek masuk ke warna dan cahaya, tambahkan aja efek yang namanya warna ini ya, warna cerah ini ya, kalian bisa klik aja atau hot color. Tambahkan aja untuk di bagian warna cerah ini, untuk di bagian ini kalian bisa arahkan saja ya, untuk di bagian ininya gitu ke putih ya, warna putih. Nah kalian bisa geser ke bagian tengah aja ya, seperti ini, paskan. Nah nanti hasilnya bakalan putih seperti ini. Nah oke seperti ini ya. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik yang di bagian blending dan opacity. Nah masuk ke bagian yang dicerahkan ini ya, kemudian bisa geser ke bagian kanan. Nah kalian bisa klik yang di bagian linear.g ini ya, kalian bisa klik aja dan nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah oke seperti itu ya. Nah nanti akan maaf ya, di bagian sini masih ada kuning-kuningnya. Nah untuk di warna ini kalian bisa sesuaikan aja ya, paskan dengan putih ya, biarkan putih seperti ini. Pokoknya kalian bisa paskan aja ya. Nah nanti sini, nah nanti aksi seperti ini. Jika bisa klik efek, kemudian bisa masuk ke bagian ubinya. Untuk di bagian potong tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian akhir. Nah untuk di bagian tengah sini ya, kira-kira aja di bagian tengah tambahkan kunci ubah menjadi sekitar 1700an ya. Oke 1700 seperti ini. Nah masuk ke bagian sini, klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga atur kurva full, klik panel ke kanan atur kurva nomor 2 atur kurva full ya. Nah nanti seperti ini untuk hasilnya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Masuk ke bagian potongan foto yang masih panjang ini, kemudian bisa masuk ke bagian move atau transformnya. Kemudian bisa klik yang di bagian icon yang nomor 3 dulu, tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian akhir. Nah di bagian sini masuk ke bagian yang sini, tambahkan kunci. Kalian bisa agak zoom aja ya seperti ini. Nah oke seperti ini. Untuk di bagian yang kirinya tinggal tambahkan kunci, kemudian bisa agak zoom dikit aja. Nah kemudian bagian sini kalian bisa klik yang icon kurva, klik icon ketiga atur kurva setengah ke atas ya, semuanya kurvanya seperti ini. Nah oke, nanti seperti ini ya. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa di bagian sini klik icon nomor 2 ya, yang menu rotasi. Nah untuk di bagian sini tambahkan kunci di awal, di bit berikutnya ubah aja menjadi min 10. Nah untuk di min 10 ya seperti ini. Untuk di bit berikutnya ubah menjadi 10. Nah untuk di bit berikutnya, untuk di bagian akhir sini ubah aja menjadi 0 ya. Kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga atur kurva setengah naik ya. Oke jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, langsung aja pangkas untuk fotonya sesuai beat musiknya. Oke jika sudah seperti ini masuk ke bagian potongan foto yang di bagian sini, kemudian bisa klik efek, tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini tambahkan aja efek ubin ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ubinnya. Aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah di bagian sini tambahkan aja efek ombang ambing, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja. Nah untuk di bagian sudut ubah menjadi 90. Oke 90 ya seperti ini. Nah oke, kemudian di bagian frekuensi ubah aja menjadi 0,50 ya. Oke seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude tambahkan kunci untuk di bagian yang akhir dulu 0 seperti ini, turunkan. Nah untuk di awal tambahkan kunci ubah aja menjadi sekitar 150. Nah seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, jangan kasih kurva aja ya, kemudian bisa klik kembali aja. Klik efek, tambahkan lagi efek, tambahkan aja efek buram gerak, di tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk buram geraknya.
Tambahkan lagi efek masuk ke bagian yang warna dan cahaya. Tambahkan aja efek yang namanya paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamma kami bisa masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci biarkan 0. Masuk ke bagian awal, tambahkan kunci, ubah aja menjadi sekitar 1, berapa ya? Nah, 1,30 ya, seperti ini, atau 2,30 aja. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva agak naik ya, seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Nah, kemudian bisa tambahkan aja efek yang namanya turbulent display ya, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian turbulent kalian bisa klik ikon mata dulu biar tidak nge-lag. Masuk ke bagian turbulennya. Untuk di parallax ubah aja menjadi sekitar 11 atau 21 ya, seperti ini. Nah, sekitar 21 ya kayaknya. Nah, seperti ini. Nah, masuk ke bagian offset baru ubah menjadi 11. Nah, scroll ke bawah untuk di bagian kekuatan, tambahkan kunci untuk di bagian akhir. Ubah aja menjadi sekitar 0,210 ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk di bagian awal, di bagian bukan awal ya, di bagian tengah aja seperti ini. Nah, kira-kira aja ke bagian tengah, tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Nah, masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full ya. Nah, kemudian bisa klik kembali, masuk ke bagian evolution, ubah aja menjadi 2,10. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang X ya. Masuk ke bagian skala, ubah aja menjadi tambahkan kunci untuk di awal sini. Nah, ubah dulu menjadi sekitar berapa ya, 0 dulu. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 3,32. Nah, oke, 3,32 seperti ini ya. Nah, masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Klik kembali, masuk ke bagian yang straight ini, straight ya. Untuk yang X ubah aja menjadi 0,01, untuk di bagian Y ubah menjadi 0,50. Nah, kemudian untuk di bagian sini, untuk bagian oktav turunkan aja menjadi 1. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Untuk di bagian turbulen, untuk di bagian agak akhirnya itu ada efek gitunya ya, seperti ini turbulennya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik ikon di kiri bawah, klik ikon ketiga ya, salin efek. Dan kemudian kalian bisa tempel aja efeknya ini ke potongan yang sebelah kanannya ya, seperti ini, klik efek, kemudian bisa klik ikon ketiga dan tempel efek. Klik kembali. Kemudian bisa klik kembali, kalian bisa tempel di bagian akhir juga seperti ini. Nah, oke, jika sudah selesai untuk di bagian akhir sini, kalian bisa geser, hapus saja ya, geser ke kiri untuk di bagian turbulen. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek masuk ke bagian yang prosedural. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek yang namanya garis-garis atau stripes ya, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian garis-garis untuk jumlahnya kalian bisa ubah aja menjadi tambahkan kunci, ubah aja menjadi sekitar berapa ya? Nah, ubah aja menjadi 15,0 ya, seperti ini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian lebar, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,30. Kemudian untuk di bagian sudut turunkan aja menjadi 0 ya. Kemudian bisa scroll ke bawah, untuk di bagian warna kalian bisa pilih yang hitam. Nah, kayak seperti ini ya, klik kembali, kemudian bisa klik kembali, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek yang lengkungan gelombang ya, masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Tambahkan aja efek yang lengkungan gelombang, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian lengkungan sini, untuk di bagian tahap tambahkan kunci untuk di awal sini. Ubah aja menjadi sekitar 0,4,5 ya, 1,87 dulu. Oke, 1,87 seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah menjadi 0,45. Nah, oke, seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Klik kembali, kemudian masuk ke bagian sudut, ubah aja menjadi 45. Oke, seperti ini. Kemudian masuk ke bagian jarak, ubah aja menjadi 13,5 ya. Nah, oke, untuk di bagian magneto tambahkan kunci untuk di bagian awal sini. Di awal sini ubah aja menjadi 0 dulu ya. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah menjadi 5,0. Oke, 5,0 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Nah, klik kembali, klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa tambahkan lagi foto baru di bagian sini. Nah, klik fotonya, kemudian bisa tambahkan aja untuk foto yang ingin kalian edit ya. Di sini gue pakai foto ini aja. Nah, untuk di foto ini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik 27/24 ini, panjangkan ke kanan. Nah, oke, kemudian kalian bisa pangkas untuk di awal bitnya seperti ini. Nah, oke, untuk di awal bitnya seperti ini kalian bisa gandakan aja, kalian bisa gandakan. Nah, kalian bisa salin aja efek di bagian awal sini, di bagian bawahnya. Salin efek.
Nah kemudian bisa tinggal tempel aja efeknya ke potongan foto yang di bagian bawah ya sini. Nah caranya mudah kok, tinggal tempel seperti ini. Nah untuk di bagian bayangannya kan bisa tinggal salin aja efeknya. Nah tempel ke bagian potongan foto yang atasnya seperti ini. Nah oke, kemudian masuk ke bagian sini kan bisa klik kembali, masuk ke blending opacity, tambah masuk ke cerahkan. Nah pilih yang paling kanan sendiri ya seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini klik kembali. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah nanti kan belum sesuai ya seperti ini, kan bisa sesuaikan dulu untuk di efeknya, untuk di bagian yang warna cerahkan ini ya. Kan bisa paskan aja ke bagian tengah ya biar putih gitu. Nah oke, seperti ini kan bisa sesuaikan aja ya. Dan di bagian sini kan bisa masuk ke foto yang paling panjang ini. Klik yang di bagian move atau transform, tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian akhir. Nah di bagian sini kan bisa tambahkan kunci maaf salah ya, di bagian sini tuh ke icon yang nomor 3 ya seperti ini. Tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian akhir sini. Nah untuk di bagian sini tinggal tambahkan kunci. Untuk di bagian sini kalian bisa agak zoom sedikit. Nah untuk di bagian sini lebih zoom lagi. Nah untuk di bagian sini lebih zoom lagi gitu. Nah jadi ngezoom aja ya. Kemudian bisa masuk ke kurva, klik icon ketiga terus kurva seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik yang icon nomor 2 ya, tambahkan kunci di bagian awal sini. Nah di bagian sini ubah menjadi min 10. Nah ini jedak-jeduknya itu simple ya, seperti ini aja. Nah untuk di bagian sini ubah aja menjadi 10. Nah untuk di bagian sini ubah aja menjadi min 10 lagi. Nah untuk di bagian akhir ubah aja menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya, klik icon kurva, klik icon ketiga atur kurva full ya. Nah oke, seperti ini kurvanya semua. Nah jangan full ya, setengah ke atas. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian sini, kalian bisa langsung aja potong fotonya seperti ini. Nah untuk di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian akhir ya, ada efek lengkungan ini. Di garis-garis kalian bisa salin aja efeknya. Dan tinggal tempel aja ke bagian yang sini ya, di bagian akhir. Nah oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini masuk ke bagian yang untuk jedak-jeduknya yang di tengah ini, kalian bisa tinggal salin aja. Nah kemudian kalian bisa tempel aja ke bagian yang foto yang sini ya, ke 3 potongan ini yang di bagian tengah. Nah tinggal tempel aja ya. Nah oke, jika kalian sudah selesai juga untuk tempel efeknya untuk di bagian sini. Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan lagi untuk foto yang terakhir ya, untuk foto terakhir ini. Nah untuk di foto terakhir kalian bisa panjangkan sampai ke bagian akhir ya, seperti ini. Oke, kalian bisa pangkas untuk di awal bitnya seperti ini. Nah untuk di awal sini caranya itu sama, kalian bisa gandakan dulu, kemudian bisa salin aja efek di bagian awal ya, seperti tadi. Kalian bisa salin dulu. Nah oke, di bagian sini gue sudah selesai untuk salin efeknya dan tempel seperti ini ya. Kemudian bisa masuk ke bagian potongan foto yang masih panjangnya, klik icon move atau transform, klik icon nomor 3. Tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian akhir tambahkan kunci. Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci aja ya. Kemudian kalian bisa agak zoom. Nah agak zoom. Oke, kemudian di berikutnya lebih zoom lagi ya, seperti ini. Nah kemudian kalian bisa tambahkan untuk bagian sini, klik icon kurva, klik icon ketiga atur kurva ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, maaf ya, di bagian sini di transform icon nomor 1 ya. Tambahkan kunci untuk di bagian sini. Untuk di bagian sini kalian bisa geser ke bagian bawah kiri ya, seperti ini. Nah untuk di bagian sini geser ke bagian yang kanan ini, seperti ini. Nah untuk di bagian sini geser ke bagian tengah lagi ya. Nah nanti bakalan segitiga gitu. Nah oke, kemudian bisa masuk ke tengahnya, klik icon kurva, klik icon ketiga atur kurva setengah naik ya. Nah oke, semuanya seperti ini. Klik kembali, untuk di bagian sini tuh kasih kurva seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa langsung untuk pangkas saja untuk fotonya seperti ini. Caranya itu sama, kalian bisa salin aja untuk efek di bagian sini. Nah untuk bagian sini kalian bisa tinggal salin. Nah kemudian kalian bisa tinggal tempel aja efeknya ke bagian potongan foto yang di bagian sini ya, yang terakhir 3 potongan ini. Nah tinggal tempel-tempel aja ya, simple kok. Nah oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian akhir seperti ini. Nah di bagian sini itu sudah selesai ya. Kalian bisa langsung ekspor aja, klik icon kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya.